Nah, salah satu story yang kami kembangkan oleh Kak Handri sama saya itu adalah Muslim versus Viking. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Handri Satri Hanjaya. Hari ini sesinya akan tanya jawab ke Mas Isa sebagai penulis saya selama ini berkarya. Kita akan tanya jawab tentang kisah yang akan kita buat. Yang berawal, kisah ini terkenal berawal dari novelnya Michael Crichton. Nah, siapa itu Michael Crichton? Michael Crichton adalah seseorang yang bikin novel Jurassic Park, Mas. Dan di momen itu si Michael Crichton membuat novel yang judulnya apa ya, tentang life gitu, yang artinya kalau di movie itu The 13 Warrior. Ya, pertemuan orang Islam dengan orang Viking dia. Nah, yang bikin penasaran adalah apakah itu dari kisah nyata atau enggak gitu. Nah, akhirnya tentu Mas Isa punya ketertarikan yang kuat sama kisah Viking ini gitu. Ditambah orang-orang Viking yang badannya besar-besar, rambutnya dikepang, pakai rok pendek gitu. Tapi yang menariknya adalah mereka ternyata bersentuhan dengan orang Islam. Nah, hari ini saya pengen tanya, mudah-mudahan cukup memuaskan yang nonton sebelum akhirnya insya Allah komiknya jadi gitu, Mas. Oke, yang pertama saya tanya nih, Mas, tentang Michael Crichton. Mas Isa boleh nonton belum film The 13 Warrior? Alhamdulillah, The 13 Warrior itu sebenarnya awalnya saya nggak tahu juga itu ada film The 13 Warrior. Sesing Mas itu itu setelah direkomendasikan sama Kak Handri pada akhirnya kemudian saya coba sedikit riset-riset kecil-kecilan yang memang film The 13 Warrior itu dirilis kira-kira tahun 1999. Tahun 99 ya, tahun 99, yang dibintangi oleh aktor terkenal asal Spanyol itu Antonio Banderas. Oh, bukan Meksiko ya dia. Meksiko apa Spanyol gitu lah. Pokoknya dia Latin lah ya bahasa. Ngomong Spanyol tuh. Antonio Banderas ini setelah nyamain film The 13 Warrior itu, sebelum-sebelumnya dia tahun 95 dia bermain di film The Mask of Zorro. Antonio Banderas. Sebelumnya lagi dia main di Desperado, yang tembakan itu saya nonton tuh. Nah, jadi setelah direkomendasikan film The 13 Warrior ini oleh Kak Handri, nah kan saya tonton nih, karena kalau kata Kak Handri ya ada nilai-nilai Islamnya juga nih katanya gitu. Saya jadi penasaran gitu. Akhirnya saya tonton. Karena Mas, maaf saya potong, karena film The 13 Warrior ini yang menjadikan saya sadar, ya, terbangun dari mimpi bahwa bahkan orang non-muslim pun membuat orang Islam terlihat keren. Jadi tergantung kita membuat sinemanya itu. Apakah akan terlihat seperti teroris, sementara terlihat keren seperti kesatria. Nah, Michael Crichton selaku membuat novelnya itu berhasil membuat orang Islam itu kelihatan keren di film Hollywood itu ya. Ketemu sama orang-orang Viking yang besar-besar, ternyata dalam versi yang saya lihat bisa mempermalukan orang-orang yang meremehkan orang Muslim itu gitu loh. Nah, terus Mas, nah jadi saya tonton tuh, wah ini karakter yang diperankan Antonio Banderas adalah Ahmad bin Fadlan. Nah, emang orang Islam gitu. Orang Islam. Makanya nih Mas, Ahmad bin Fadlan itu ada nggak Mas di dunia nyata ini? Nah, makanya kemudian saya riset-riset lagi. Karena ada muncul gagasan nih dari Kak Handri. Misalnya kita temukan bahwa memang Ahmad bin Fadlan ini adalah seorang tokoh sejarah asli, bisa angkat, kita angkat ya. Apalagi sosok ini unik, betul. Tidak seakan-akan bukan tokoh yang besar, tapi ya, perannya betul sekali bagus ya di dunia ini lagi Eropa, betul. Nah, makanya kemudian saya coba telusuri terus, dan ternyata memang Ahmad bin Fadlan ini adalah seorang tokoh sejarah asli, bahkan seorang ulama penjelajah yang pada abad ke-10 tahun 920-an ya, beliau menjadi duta. Mas, menjadi duta. Cocok banget obrolan sama Mas Isa nih soalnya. Menjadi perbedaannya, perbedaan zaman, perbedaan gaya karakternya ya, sama Ibnu Battuta, Mas. Ibnu Battuta siapa tuh Mas? Nah, jadi
memang kalau misalnya untuk bidang penjelajahan ya, bidang travel seperti itu, ya nama yang paling terkenal dari peradaban Islam itu adalah Ibnu Battuta kan. Ya kan, Ibnu Battuta itu adalah seorang traveler muslim paling terkenal yaitu, tapi memang ternyata Ibnu Battuta itu belakangan munculnya, Mas. Oh, Lebih duluan Ibnu Fadlan. era perkapal lautan udah modern. Betul. Itu apa? Khilafah apa? Jadi kalau Ibnu Battuta itu tahun 1300-an. Abbasiyah, masih Abbasiyah. 1300-an masih Abbasiyah. kalau itu 1300 Di Ibnu Fadlan, sementara Ahmad bin Fadlan ini tahun 900. 920-an. Nah, 920-an itu dunia Islam ketika itu dipimpin oleh Khilafah Abbasiyah. Abbasiyah. Dewa masih sama Abbasiyah. Abbasiyah awal kali. Awal-awal tahun 900. Kan Abbasiyah awal-awalnya naik tahun 750 tuh. Nah, tahun 900-an itu memang masih eranya Khilafah Abbasiyah gitu. Bahkan ketika itu Ahmad bin Fadlan ini menjadi duta resmi dari Khilafah Abbasiyah yang ketika itu khalifahnya itu namanya Khalifah Al-Mustaqsi ya. Al-Mustaqsi apa Al-Mustadid gitu. Jadi Ahmad bin Fadlan ini adalah duta resmi dari Khilafah Abbasiyah untuk dikirim ke wilayah kekuasaannya bangsa Viking yang ada di sekitar Sungai Volga di Rusia. Oh, Masya Allah, Sungai Volga itu kalau saya baca di artikel itu, Mas, sungai yang dijadikan alat perdagangan atau lantar barang oleh orang-orang Viking, Mas. Betul sekali. Keren saya, Pak. Betul sekali, itu doang yang saya tahu. Tapi memang, tapi saya mau nanya, Tek. Gak apa-apa, Mas ya. Gak apa-apa dong. Nah, jadi kan berarti, Mas, kalau dari pemaparan Mas Isa itu sangat berbeda jauh sama filmnya. Di mana Ibnu Fadlan itu dibuang sama khalifah karena melakukan hal-hal yang tidak baik sama istri khalifah, kalau nggak salah gitu ya. Pokoknya sama hal-hal yang tidak bermoral lah. Itu perbedaan buatan Hollywood sama yang kita bikin sejarah. Sebagaimana komik Dracula yang pernah kita bikin yang memperbaiki, menjelaskan yang lebih baik sama kebenaran gitu. Nah, terus jadi memang sebagai duta, ternyata sebagai duta resmi itu. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita baca ya, jadi kalau misalnya sekarang orang melakukan perjalanan tuh suka bikin vlog ya, bikin vlog ya kan. Nah, dulu juga ya kan kalau bikin vlog pakai itu kan, pakai alat kan, video-video gitu kan, pakai kamera kayak GoPro misalnya, dia jalan-jalan, gini-gini loh guys, ini ada nih vlog gitu. Lah dulu, kalau misalnya dulu orang-orang dulu mereka membuat catatan perjalanan, bentuk vlognya itu tulisan, apalagi tulis untuk Timur Tengah udah sangat udah sangat maju sekali gitu. Pas mentong lagi dipoto. Kembali ke Sungai Volga. Nah, yang Mas Isa tahu tentang Volga ini tadi kan sempat ngomongin Volga terus tuh saya potong nih, saya maaf. Nah, emang seperti apa sih ya Mas yang Mas Isa ya tahu? Jadi memang zaman dulu itu ada rute-rute dagang. Ya, rute-rute dagang. Setidaknya ada 3 rute dagang yang terkenal di zaman kuno hingga abad pertengahan. Yang pertama rute Jalur Sutra namanya. Jalur Sutra itu kan dari Cina terus tuh Asia Tengah, Uzbekistan, Kazakhstan, nah sampai Timur Tengah, sampai ke Eropa. Ada lagi namanya Jalur Dupa. Jalur Dupa itu adalah jalur dagang dari selatan Arab terus sampai ke Hijaz, sampai ke Syam. Ada satu lagi namanya jalur rute dagang Sungai Volga. Nah, jalur rute dagang Sungai Volga ini mengikuti aliran Sungai Volga yang memang Sungai Volga ini bukan seperti sungai, bukan danau gitu. Bukan seperti sungai yang kayak di Indonesia kecil-kecil, cetek-cetek begitu ya. Nyambung ke laut ya Mas? Nah, tapi Sungai Volga ini luas dan lebar dalam gitu. Menyambungkan Laut Hitam gitu kan. Nah, sampai ke wilayah-wilayah pedalaman Eropa. Nah, di sekitar Sungai Volga itulah ada rute dagang kuno itu yang menghubungkan Khilafah Abbasiyah, Konstantinopel, ya kemudian ke Eropa Tengah, ya sampai
Eropa Barat gitu kira-kira. Nah, makanya kemudian ketika Ahmad bin Fadlan diutus ke situ, ya karena memang waktu itu kan datang utusan dari bangsa Viking ini kepada Khalifah Abbasiyah. Oh emang mereka juga pengen tahu. Sudah ada interaksi dagang tuh antara orang Islam di Sungai Volga itu sama orang Viking, sama orang Slavia. Ya, makanya orang-orang Arab, orang-orang Islam menyebut orang-orang Viking itu Sokoliba. Sokoliba. Orang Muslim disebutnya Sokoliba. Orang Islam menyebut orang Viking itu Sokoliba. Oke. Sokoliba. Yang kalau dalam bahasa kita sekarang itu Slavia, Slav, bangsa Slav. Tapi kalau Ki Ahmad bin Fadlan itu sendiri orang apa? Orang Islam. Enggak. Sikunnya, rasnya ras. Arab, emang orang Arab. Orang Arab. Ahmad bin Fadlan itu orang Arab. Nah, makanya kemudian ketika dia bersama, jadi ada orang Viking yang datang ke Baghdad. Nah, orang Viking ini datang ke Baghdad, dia minta bantuan kepada Khalifah Abbasiyah karena raja orang-orang Viking yang ada di Sungai Volga itu mengalami serangan. Jadi dia diserang oleh musuh-musuh yang penyembah berhala. Mirip seperti jalan cerita The 30th Warrior. Mirip. Jadi ya pasti Ahmad bin Fadlan ini di komik kita akan melawan makhluk-makhluk misteri. Saya itu Bener gak mas? bener. Ya kalau di filmnya itu kan kalau filmnya udah lama tayang ya. Jadi kalau kita sebutin kalau film itu kan seakan-akan melawan naga. Betul. Kalau kita apa nih mas kira-kira? Nah, jadi kalau Makhluk misteriusnya sama naga juga. kalau misalnya nanti di komik Muslim versus Viking ini, kita akan mengangkat tema kerajaan Viking di sekitar Volga ini menghadapi teror dari semacam makhluk-makhluk mitos. Ya, realitas ya. Yang itu bukan naga, tapi bukan naga. Gitu. Jadi kalau misalnya mau kita sebut pengistilahannya ya, orang-orang itu nyebutnya Ulfhednar. 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 Ulfhednar itu werewolf. Manusia serigala. Ya. Kalau kata orang Viking, Ulfhednar. Nah, gitu. Tapi tentu saja ada rahasia di baliknya. Nah, seperti apa ya nanti akan kita ungkap di komiknya gitu. Tapi ini seru. Nah, cerita komik ini kita buat alurnya berdasarkan catatan perjalanannya Ahmad bin Fadlan yang sudah rilis ya, dan bisa kita baca ya. Sudah beredar juga baik secara online maupun offline, itu judulnya Risalah Ibnu Fadlan. Ada itu bukunya, catatan perjalanannya. Sama nanya lagi nih mas, ini berhubungan dengan internet lagi. Jadi saya pernah lihat ada koin-koin yang bertuliskan Allah ya. Koinnya orang Viking. Itu zaman Ibnu Fadlan atau jauh setelah Ibnu Fadlan atau memang sebelumnya? Atau itu orang-orang Islam yang bayar dagangan ke pas Arab. Jadi seakan-akan itu dari bangsa Viking, padahal itu uang belanjanya orang Arab di North Land itu. Nordik ya, Norse sekali. Oke. Koin emasnya itu kira-kira apa itu mas? Ya. Nah, jadi memang sebenarnya interaksi orang Islam dalam dunia ekonomi dan perdagangan dengan orang-orang Viking, khususnya orang-orang Viking di sekitar Sungai Volga itu sudah ada jauh sebelum itu. Jauh sebelum kedatangannya Ahmad bin Fadlan. Ibaratnya di sekitar Eropa itu memang udah ada orang-orang Islam di situ. Yang mereka itu berdagang di rute dagang Sungai Volga itu. Jauh sebelum Ahmad bin Fadlan, jadi itu udah orang-orang Muslim itu bukan dagang di Indonesia doang. Betul. Nah, Masya Allah. Jadi orang Muslim udah ada di sekitar Sungai Volga itu, dan pasti mereka bukan hanya berdagang tapi berdakwah. Iya itu. Ini guys, ini guys yang membuat saya senang kerjasama dengan Mas Isa. Itu sangat membuat daya hayal saya nih mas, yang saya rasain ya, betul dengan kisahnya Mas Isa tuh meletup-letup ya, sih meledak-ledak di pikiran saya karena keren banget. Nah saya mau nanya lagi nih mas, boleh tahu mas, kan kalau saya lihat di internet ya, atau buku-buku, saya punya buku kalau nggak salah ya, buku-buku
baju tempurnya orang-orang Viking tuh, buku-buku tipis tuh harganya saya lupa. Ya itulah ya. Itu pakaiannya kan mirip Thor, Odin yang dibilang Marvel atau ya the legenda-legenda mereka. Itu berhubungan nggak Mas? Atau memang itu dewanya mereka atau bukan? Udah tidak. Jadi memang kalau kita lihat sejarah peradabannya orang Viking ya, jadi memang sistem keagamaannya ya, sistem ketuhanannya gitulah ya, itu memang politeisme dan mereka itu menyembah dewa-dewi yang dipimpin oleh Odin itu. Jadi Odin itu the All Father, bapaknya para dewa kayak Zeus lah gitu, Zeus. Ada Odin itu ya. Ini Odin. Berarti ya Captain America beruntung dong. Kenal sama Thor. Kenal sama anaknya Thor. Thor itu anaknya Odin dalam mitologi itu. Ada Waptir, kalau Thor, kalau Odin, kalau penguasa. Bapaknya para dewa ya, the All Father, dewa, bapaknya para Zeus. Nah, mereka menyembah itu. Nah, dari mana asal muasal sesembahannya orang-orang Norse juga, orang-orang Viking dan sebagainya, itu bisa dibaca di satu buku yang sangat menarik sekali, Arya Usatusil Tangga Prabowo tuh. Judulnya Sejarah Berhala dan Jejak Risalah. Sadar awal mulanya dan asal usulnya kenapa bangsa Viking menyembah Odin gitu. Kenapa kok dewanya Odin, dari mana asalnya, sebelumnya apa gitu-gitu. Ada di situ tuh. Kembali lagi ke tema. Kembali lagi ke apakah bangsa Viking itu semua yang suku atau bangsa Norse itu disebut Viking dah Mas? Nah, jadi memang Viking itu atau semuanya fansnya Persib, Viking. Ya itu kayak satu rumpun. Tapi kan semua di Viking ya. Ada yang mereka di wilayah-wilayah yang itu mereka tinggal atau menetap setelah mereka dari itu punya nama-nama yang berbeda. Kayak misalnya di sekitar Sungai Volga, secara etnisitas mereka bangsa Viking, tetapi kemudian dalam sejarah mereka dikenal sebagai bangsa Varangia, Varangian Viking. Nah, sehingga kemudian lebih terkenalnya dengan sebutan Varangia itu, bangsa Varangia itu, karena mereka bermigrasi gitu ya, dari kampung mereka yang ada di Eropa Utara bermigrasi ke sekitar Eropa Timur di pesisir Sungai Volga tadi gitu. Di pesisir Sungai Volga itu mereka kemudian bikin negara di situ, bikin kerajaan ya, Rus gitu. Rus biasanya sebenarnya Kievan Rus. Nah, bikin kerajaan di situ dan kemudian Rus itu karena ada bangsa Rusia yang dekat Rusia memang. Terus kalau ini Mas, pakaiannya kan kalau saya lihat di situs atau buku kan mirip ya sama bangsa-bangsa. Terus sih Andalusia terdahulu apa sih? Bangsa Spanyol ya. Spanyol terdahulu bangsa dulu namanya Pandal. Visigoth. Pakaiannya agak-agak mirip ya, pakaian istilahnya pakaian tempur atau pakaian itu mereka satu ras nggak sih Mas? Memang biasanya antara kekaisaran satu sama kekaisaran lain ya itu suka saling mempengaruhi gitu. Tapi beda, tapi memang berbeda ya. Kayak kalau Visigoth sudah masuk Kristen ya. Kalau bangsa Visigoth udah masuk Kristen, Katolik gitu kan. Katolik ya. Berarti udah agak modern ya. Jadi memang penduluan bangsa Visigoth itu Visigoth karena 600-an ya. Tahun 600-an, 800-an gitu kan. Kalau bangsa Viking udah ada Viking Varangia ini 900-an gitu. Nah, makanya kemudian bangsa Viking ini berganti nama tergantung kadang-kadang di tempat mana mereka bermigrasi. Nah, jadi kayak nggak disebut bangsa Viking lagi gitu. Ya. Cuman memang secara etnisitas masih akarnya dari situ. Kalau film How to Train Your Dragon itu bangsa Viking bukan? Dari Viking juga dari fashionnya. Fashionnya kan pakai yang topi terus kasih tanjung ya, badan gede-gede. Walaupun katanya dalam beberapa sumber saya pernah baca itu nggak mesti begitu juga katanya. Sebenarnya sih ya nggak harus bertanduk begitu ya. Gitu. Nah, di sini kan ya kayak jadi kayak lebih ikonik ya, karena ikonik lebih gampang di ini. Pokoknya Viking tuh yang helmnya bertanduk tuh kesatria banget. Nah, kalau koin ini tadi kembali ke koin. Nah, ketika orang Islam sudah ada di sekitaran Sungai Volga itu karena memang dia berdagang di situ, dia tinggal di situ. Makanya kemungkinan besar jauh sebelum zamannya Ahmad bin Fadlan itu kemungkinan besar sudah ada
orang-orang dari bangsa Varangia Viking itu yang Muslim. Kemungkinan sudah ada. Kenapa? Karena bisa ditemukan koin-koin Iya, sangat Allah ya, bertuliskan lafaz Allah. Karena kan dia berinteraksi dagang sama orang Islam. Orang Islam seringkali pakai uang dinar, ya, dinar, dirham gitu, yang dicetaknya sama Khilafah Abbasiyah gitu. Sehingga ya ada lafaz Arabnya gitu. Nah, dan diduga kuat itu sudah ada itu orang Islam di kalangan bangsa Viking itu, bule-bule misalnya rambut blondi. Tapi Islam udah ada itu masjidnya. Karena di filmnya aja yang bikinannya Michael Crichton itu bahkan pemimpin bangsa Viking yang tadinya meremehkan Ahmad bin Fadlan versi film akhirnya bersyahadat Ya. dengan cara menuliskan la ilaha illallah di pasir ya. Kalau masih saya ingat ya. Nah, Ini lupa. Kayaknya lupa. Di adegan terakhir sebelum mati dia nulis la ilaha illallah di pasir. cuman kalau yang saya dapat beberapa informasi itu di bukunya Risalah Ibnu Fadlan, utusan dari bangsa Viking Varangia itu yang diutus kepada Khalifah Abbasiyah itu bangsa Viking asli, tapi orang Islam, namanya Abdullah bin Bastu. Ada di komik tuh. Tokoh itu dalam sejarah memang ada sih, Abdullah bin Bastu tuh, dan dia itu Rasnya Viking. orang Viking asli. Berarti mungkin bisa kita bayangkan ya, dia emang blondi, kulit putih, badan gede, mata biru, tapi Islam. Mungkin rambutnya juga dikepang. Mungkin dikepang, rambutnya gondrong, tapi Islam itu. Abdullah bin Bastu dia adalah duta resmi dari Raja Viking di Sungai Volga itu yang diutus kepada Khalifah Abbasiyah. Islam itu. Nah, berarti kan kemungkinan besar bukan cuma dia dong yang Islam di situ. Pasti ada lagi. Nah, sebelum kita tutup nih Mas, satu lagi pertanyaan nih sebelum kita sudahi. Karena di sini sudah mulai sore. Satu lagi pertanyaan. Siap. Kalau di film si Ahmad bin Fadlan kan benar-benar sendirian Ya. bersama 12 kesatria Viking. Dan kan seakan-akan dia tuh anak terlantar ya yang dibuang sama kerajaan Islam. Aslinya bener gak sih dia sendirian kayak si Ahmad bin Fadlan versi Hollywood itu yang nggak tahu kapan pulang, kayak ini apakah dia sebenarnya sama orang-orang Muslim yang lainnya mendakwai orang sedih? Ini pertanyaan terakhir. Betul. Jadi kalau misalnya kita coba lihat ceritanya Ahmad bin Fadlan dalam kitab dia, dalam diary-nya dia yang kemudian kita kenal judulnya itu Risalah Ibnu Fadlan. Di situ dia menceritakan tuh Mas, bahwa ada seorang duta dari Viking di Sungai Volga itu namanya Abdullah bin Bastu datang kepada Khalifah Abbasiyah untuk minta bantuan. Minta bantuan apa? Minta bantuan militer, minta bantuan senjata, minta bantuan pasukan karena raja di Sungai Volga itu, Raja Viking itu lagi diserang. Nah, selain itu, si duta ini namanya Abdullah bin Bastu ini yang orang Viking asli tapi Islam, dia juga minta supaya dikirimkan seorang ulama. Seorang ulama yang bisa mengajarkan ajaran agama di tengah-tengah orang Viking yang ada di Sungai Volga itu. Ya. Makanya kemudian diutuslah oleh Khalifah Abbasiyah itu Ahmad bin Fadlan. Yang nanti jadi ulama yang mengajarkan agama di tengah-tengah orang Viking di Sungai Volga itu. Nah, makanya kemudian diutuslah ya satu delegasi yang terdiri dari Ahmad bin Fadlan, si Abdullah bin Bastu juga ikut dia. Wow. Nah, ditambah 3 orang lagi. 3 orang lagi. Orang Slav. Yang pertama namanya Slav itu Slavia ya. Namanya si Takin. Takin namanya Sandung. Si Takin orang Turki. Makanya disebut Takin at-Turki namanya. Oke. Ya. Kemudian ada yang namanya Boris. Boris pelawak. Wah. Boris yang Bukan Boris mana gitu. bukan Boris Boksir ya. Di dalam pelafalan Arab itu Baris atau Buris. Ya, Buris orang Slavia, Buris As-Sokoliba makanya disebutnya. Nah, itu Boris itu mesti Boris tuh namanya. Boris As-Soklabi. As-Soklab. Nah, satu lagi orang Rusia, siapa namanya? Takin, Boris, satu lagi orang Rusia tuh. Nah, makanya berlima berarti kan. Ahmad bin Fadlan, si Takin, si Boris, si Sausan, orang Rusia. Oh, berarti gede-gede ya. Sausan Ar-Rossi makanya namanya.
Ahmad bin Fadlan, si Takin, si Boris, si Sausan, sama Abdullah bin Bastu, si duta dari Fikik. Nah, berlima inilah yang kemudian dikirimkan secara resmi oleh Khalifah Abbasiyah supaya datang ke Volga. Nah, ini yang kita angkat menjadi komik Muslim. Oke, karena waktunya juga udah panjang, segitu dulu. Oke Mas, nanti kita ngobrol lagi. Jadi teman-teman, oke teman-teman, obrolan seru banget kan. Jadi kalau teman-teman ingin ada pembahasan yang lain, benar gak Mas? Silakan. Ini kayak youtuber kebanyakan nih. Iya, silakan tuliskan di kolom komentar apalagi yang akan kita bahas, benar gak Mas? Iya, so. Nah kayak gitulah kira-kira, mudah-mudahan. Dan kalau seandainya ada yang kurang-kurang dari penjelasan Mas Isa, gak usah takut ya, tulis aja ya. Tulis aja di kolom komentar, kita nggak akan marah ya, malah senang dapat ada diskusi gitu. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita tutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.